ya. Jadi kemarin saya terus mencermati perjalanan penegakan hukum, ya. Setiap ada suatu ketimpangan, ya tentu saya akan angkat bicara, ya. Jadi jangan pernah berpikir, oh kenapa campuri urusan Nikita Mirzani? Karena ini dengar alasannya baik-baik, ya. Kenapa saya ikut berbicara soal kasus Nikita Mirzani? Karena ini adalah suatu proses hukum yang melibatkan selebritis. Selebritis itu pasti ditonton banyak orang. Nah, ini adalah persidangan yang harus memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Melalui sidang ini, harusnya bisa memberikan pencerahan hukum terhadap masyarakat. Melalui kesempatan itu. Nah, saya melihatnya perlu ada perbaikan dalam hal penegakan hukum kita, peradilan kita, sehingga masyarakat melihatnya, oh inilah wajah kita, oh inilah wajah peradilan kita. Kemarin persidangannya ribut, kacau di dalam, masyarakat melihatnya, wah apa ini? Tetapi kemarin udah mulai bagus tuh, persidangannya udah mulai berjalan baik, fair. Kita lihat aja nanti putusannya apa, ya. Kita berharap keputusannya adil, ya. Kita berharap keputusannya adil. Jangan sampai putusannya tidak adil. Itu kesian, ya. Harus adil. Harus bisa merasakan, harus bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa putusan itu adalah adil. Jangan sampai kita justru mempertontonkan penegakan hukum yang buruk terhadap rakyat. Jangan sampai kita ditertawai sama masyarakat. Sekarang ini masyarakat itu lebih pintar daripada kita karena mereka memiliki banyak data dan mereka itu bekerja sama di dalam setiap komentar-komentar mereka, saling memberi informasi. Entah dari mana mereka itu jeli betul itu netizen kita ini. Netizen kita ini, aduh, Indonesia ini benar-benar intelijen terbaik sebetulnya adalah netizen Indonesia. Kita belum tahu, mereka udah tahu duluan. Makanya penegak hukum harus hati-hati dengan netizen Indonesia, ya. Jangan seolah-olah kalian itu tidak dipantau. Di persidangan kalian jangan macam-macam. Jadi hakim jangan jadi hakim yang aneh-aneh. Jadi jaksa penuntut umum jangan jadi jaksa penuntut umum yang aneh-aneh, ya. Kalian tegakkan hukum karena rakyat memantau, melihat. Tertawa, termeh-meh itu rakyat kalau lihat kalian modelnya kalian kayak gitu. Jadi polisi, jadilah polisi yang baik. Jangan pernah melakukan kriminalisasi karena rakyat itu memantau, rakyat itu tertawa. Jadi siang tadi saya berkesempatan berkunjung ke Rutan Pondok Bambu menemui Nikita Mirzani. Alhamdulillah saya berbincang dan ngobrol bersama Nikita Mirzani kurang lebih 1 jam. Saya bertanya banyak hal, saya mencari tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Dan alhamdulillah saya sampai pada satu kesimpulan, perkara ini memang perkara yang harus benar-benar dijelaskan secara pasti, secara fair kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sebagai anggota DPD RI yang tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hukum, untuk memberikan keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk Nikita Mirzani, maka saya mengambil langkah yang tentunya saya sudah pertimbangkan. Saya akan menyiapkan segera untuk bersurat kepada Bapak Presiden. Memang setelah berdiskusi begitu lama, bertanya seluruh pokok permasalahannya, seluruh pokok dakwaan, kemudian kenapa sampai terjadi permasalahan ini, kemudian apa yang sedang dirasakan saat ini, semua saya dalami dan semua saya pertanyakan secara pasti dan langsung kepada Nikita Mirzani sendiri. Dan memang itu pertemuan awal bagi saya, karena saya sebelumnya tidak pernah bertemu Nikita Mirzani. Saya pastikan saya akan mengambil sikap untuk mencari keadilan buat Nikita Mirzani. Saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk meminta keadilan, untuk meminta perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani.
Saya sangat yakin Bapak Presiden Prabowo akan menerima surat dan permintaan kami. Karena kami tahu Bapak Presiden adalah presiden yang benar-benar getol untuk menegakkan hukum dan menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Apalagi beliau adalah orang yang gampang iba, ya, orang yang gampang sedih pada orang-orang yang dizolimi. Saya sangat yakin. Jangankan kasus viral seperti kasus Nikita Mirzani yang sudah menyita jutaan mata di Indonesia, kasus korupsi saja beliau respon dan mengamati. Saya sangat yakin kasus ini akan mendapatkan atensi dari Bapak Presiden. Selama penjelasan dan data-data yang akan kita sajikan benar-benar ditunjukkan secara fair dan adil. Insya Allah saya yakin Nikita Mirzani akan bebas dari masalah ini. Saya sangat yakin. Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106 dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar. Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Sudah harus dihentikan, tidak boleh lagi. Seluruh rakyat Indonesia harus plototi di proses hukum ini. Proses hukum brutal, proses hukum abal-abal.